damai sukacita, bahagia, bahagia, damai sukacita, semua diberikannya. Sai bege olop ni nang ro tu Jesusi, malu asian dosa do nang sau tu Jesus ro, atong sotung tarambat homar lojong matu Jesus ro, sai golong pakokop nai malua hodisi. Sonang ni rohai, sonang ni rohai, sonang ni rohai, di lehon Jesusi. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa lagi berjumpa di dalam renungan harian Rabu 15 September 2021. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 16. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat 16. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Selalu dibaharui. Manusia batiniah yang selalu dibaharui. Manusia lahiriah yang semakin merosot. Bagian luar kita dikatakan outward of us, exohemon, tubuh kita ini, exohemon, bagian luar daripada, yaitu kita. Dan dikatakan inner, bagian dalam kita, esok, biarlah selalu dibaharui dari sehari ke sehari. Kita tidak dapat menghambat bagaimana umur kita ini berpengaruh kepada tubuh kita. Kita akan semakin menua, tetapi dikatakan manusia batiniah kita, bagian dalam iman kita, jiwa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh. Ketika tubuh kita semakin lemah, maka iman kita semakin bertumbuh, dikatakan di sini. Semakin kuat, semakin teguh, biarlah demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Therefore not lose heart. Ekakeo. Tetapi tetap teguh imannya. Setia sampai mati.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada banyak cara seseorang jatuh ke dalam dosa yang digunakan oleh iblis atau oleh godaan-godaan. Ada juga orang karena dia sakit, maka dia akhirnya meninggalkan Yesus. Dia mengeluh ketika dia berdoa, bagaimana saya berdoa Tuhan tidak mendengarkan, saya belum menerima kesembuhan. Akhirnya dia cari jalan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita diingatkan pada hari ini, pada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Selama di dunia ini, hal-hal seperti itu masih mungkin untuk kita alami. Kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami penderitaan, kita terkadang menangis. Selama di dunia ini hal itu masih mungkin kita hadapi. Para rasul pun menghadapi penderitaan. Nabi Elisa, dia mengalami sakit penyakit yang membawa kepada kematian. Tetapi para rasul ketika mereka mengalami penderitaan, itu tidak mengubahkan, itu tidak mengendorkan, itu tidak melemahkan iman mereka. Karena memang seperti perkataan firman Tuhan, lebih baik cepat meninggalkan dunia ini agar bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita selalu bertumbuh di dalam iman kita, hari demi hari, seperti dikatakan Mazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami semakin bijaksana, bahwa pada akhirnya akan meninggalkan semua ini dan sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan kemampuan. Memang banyak kelemahan, tetapi kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang menyempurnakan semua itu. Kemurahan Tuhan yang selalu kita mohonkan, yang menyempurnakan semua itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan kekuatanmu, itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Ketika tubuh kita ini, manusia, lahiriah kita ini semakin lemah, itu tidak menjadi penghalang untuk tetap setia di dalam Tuhan. Itu tidak menjadi penghalang untuk menyerahkan nyawa kita ke dalam tangannya. Biarlah seperti perkataan Tuhan Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau memang penyakit itu membawa kita kepada kematian, biarlah semua itu terjadi. Karena Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan, maka mereka akan menerima kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hendaklah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Di tengah-tengah penderitaan kita, yang mungkin seakan-akan tidak ada pengharapan, firman Tuhan mengatakan, ada harapan. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Di tengah-tengah tidak ada harapan akan sembuh, firman Tuhan mengatakan, dia sanggup melakukan semuanya itu. Tetapi biarlah semua itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi manusia lahiriah kita tidak menjadi lemah dengan segala kesulitan, dengan segala tantangan yang kita hadapi. Sebab bukan kita sendiri yang menghadapi itu, tetapi Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Dia akan menolong kita, dia akan melindungi kita, dia akan memberikan topangan agar kita menjadi kuat.
Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Engkau yang memberikan yang terbaik bagi kami semua. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Begitu bahagianya kami Tuhan, ketika kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika semua khawatir kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami beroleh damai sejahtera, sebab Engkau yang menolong kami. Engkau yang menopang kami senantiasa, hari demi hari. Sampai pada waktunya kami akan meninggalkan dunia ini. Tetapi biarlah kami tersenyum seperti Stefanus, meninggalkan dunia ini ketika dia dilempari dengan batu sampai mati. Dia tersenyum ya Tuhan, sebab semua yang dia alami itu belum ada apa-apanya dengan hadiah, upah yang diterimanya di dalam kehidupan yang kekal itu. Mampukan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, untuk selalu berharap dan bertumbuh di dalam imannya kepadamu. Biar tidak ada satupun yang jatuh ke dalam dosa, tetapi bersama-sama datang kepada Tuhan, dan selalu setia setiap hari. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Sonang ni rohai di lehon Yesus.